Ya, oke. Eh, kita saya tawarkan ke teman-teman dulu. Ini tadi hari ini Pak Hendro masih harus menyelesaikan beberapa urusan, jadi kelasnya saya apa namanya? Saya handle lagi. Eh, Kalian mau tak jelasin UASnya dulu, apa kita review tugasnya kemarin dulu? Oh, yang mana? Ikut Kak. Ikut. Oke. Jadi presensi udah semuanya teman-teman. Aman. Aman, mantap. Black in black. Oke, saya akan jelaskan UASnya dulu. Jadi masuk nggak share screen-nya? Masuk ya. Enggak. Masuk, Mas. Oke, untuk semuanya aja UASnya ini sebenarnya mudah. Jadi ini keterangannya, kumpulkan gambar kalian berdasarkan ketentuan yang diberikan. Jadi ketentuannya seperti ini. Kalian cuma disuruh melanjutkan proyek rumah UTS sesuai NPM. Jadi denahnya sudah kalian punya. Terus kalian harus kumpulin gambar-gambar tersebut kayak biasanya, sudah ada kop, informasinya lengkap ya. Jangan kosong, karena kalau kosong nanti nilainya akan berkurang jauh gitu. Minimal ya sekosong-kosongnya ada nama kalian sama NPM kalian, tapi sebisa mungkin lengkap seperti itu. Terus di situ ditulis keterangan A, kop samping kertas A3. Informasi lengkap, contoh terlampir di bawah. Lalu denah 1:50 berkop. Ini ya catatannya ya, ada furniture, ada nama ruang, lalu ada legendanya, notasi, dimensi, pokoknya kelengkapan denah, garis potongan dan sebagainya kalian harus ada gitu. Kemudian tampak 4 sisi berkop, ada langit, tanaman, mobil dan lain-lain. Nah, untuk tampak 4 sisi ini biasanya kalau 1:50 itu kan jadinya kecil. Nah, itu kalau saran saya lebih baik dijadikan sendiri-sendiri aja gitu deh, biar biar lebih full gitu. Tapi kalau nanti kalian mau satu kop untuk 4 gambar, kalau muat nggak masalah. Kemudian di sini ada potongan 2 buah, 1:50 juga berkop. Ada keyplan, terus potongannya juga harus ada pondasi, ada slope, balok, notasi, terus ada kuda-kuda, misalnya kalian pakai kuda-kuda atau rangka baja, misalnya kayak baja. Kemudian perspektif eksterior 1 buah yang menunjukkan fasad kalian gitu ya. Jadi jangan ngasal. Perspektifnya harus yang enak gitu. Kemudian interior 2 buah, kamar tidur dan ruang tamu. Biasanya pengumpulan kalian tuh ngasih interior tapi nggak ada furniturnya. Nah, makanya di denah ini dilengkapi dulu seperti furniture dan sebagainya. Nanti di perspektif interior tinggal kita buat, nggak usah pakai Favivu lagi, udah ada gitu loh. Nah, ini di sini ada ketentuan lagi, kalian juga harus screenshot proses pengerjaannya. Screenshot prosesnya minim paling enggak ya ketika kalian membuat sesuatu di Revit, itu kalian screenshot misalnya dari kosong terus jadi ada denahnya minimal seperti itu, dan harus full ya, screenshotnya nggak boleh potongan ya. Nah itu yang mungkin agak jadi PR. Meskipun di sini cuma 10%, tapi kalau 10% ini nggak ada kan jadinya cuma 90% nilai kalian. Nah, terus lanjut ke bagian B, di sini arsir detail, arsir material. Jadi arsirannya itu harus jelas, kelihatan,
skalanya disesuaikan dengan gambar kalian 1:50. Kemudian keterangan kelengkapan informasi gambar ini nilainya gede teman-teman. Jadi misalnya kalian bikin denah atau bikin potongan, sebisa mungkin kalian kasih keterangan ini apa. Misalnya dinding tuh kalian kasih garis, misalnya ini dinding gitu. Terus di sini kalian kasih keterangan materialnya apa gitu. Nah, jadi di potongan tuh harus kayak gitu. Nanti kita coba review bareng-bareng atau kita buat bareng-bareng. Kemudian penyelesaian gambar dengan ketentuan yang diberikan. Jadi ini itu kesesuaian A sampai F ini itu nilainya 30%. Jadi kalau ada yang kurang ya 30% ini nanti kurang jadi 25 atau jadi 20 gitu. Tergantung kesesuaian kalian mengerjakan ketentuan yang ada di A sampai F ini. Lalu yang terakhir itu print PDF semua gambar A3 landscape dengan crop di samping kanan. Jadi maksudnya crop di samping kanan itu bar keterangan itu di kanan gini guys. Jadi nggak ada yang di bawah. Ini misalnya crop gitu ya. Sorry aku bayangnya pakai mouse tadi agak jelek. Nah keterangan-keterangan nama itu di sini di kanan. Nggak ada yang di bawah, nggak ada yang di samping sini karena nggak mungkin. Kalau ada yang di sini berarti ngantuk pas bikin, bisa jadi. Terus selanjutnya pengumpulannya. File ini kalian kompilasi jadi satu folder, ya, jadi satu folder dalam bentuk RAR dengan format npm, nama kelas, nama dan kelas gitu. Jadi npm misalnya 51 sekian, namanya Muhammad Fida, terus kelasnya kelas DDAD kelas apa kita? Kelas B. Nah, terus RAR tersebut dikumpulkan sesuai ketentuan kelas masing-masing. Di kelas kita itu nanti kita jelaskan. Nah, ini denah untuk ganjil. Sudah tahu ya teman-teman denahnya untuk yang teman-teman NIM ganjil? Sudah. Yang NPM yang genap seperti ini pasti juga sudah. Nah, template copy-nya itu seperti ini. Di kanan itu ya maksudnya ini tadi di kanan. Itu di kanan kan. Nggak ada yang di sini, nggak ada yang di sini juga. Nah, udah. Ini ketentuan copy itu seperti ini. Nah, kalian ketika mau mengumpulkan file UAS, ya, walaupun dijadiin satu folder, jangan dipisah kalau PDF ya. Jadi pastikan jadi satu seperti ini. Jadi semua gambar itu ada di PDF kalian gitu. Ini contohnya. Jadi kalau misalnya site plan, sebenarnya kalau site plan itu lebih luas ya teman-teman jangkauannya, nggak cuma denah bangunannya aja. Pasti harus ada jalan juga, jalan lingkungan. Kemudian ini situasi itu jalan lingkungan, lalu atapnya terlihat karena situasi. Nah, ini untuk denahnya. Nah, kelengkapan gambar itu maksudnya seperti ini. Dimensi ada, nama ruang ada, terus fixture ini seperti kloset, kasur, kabinet, itu harus kelihatan. Jadi ini termasuk nanti masuk di penilaian tugas UAS kalian gitu. Terus garis potongan jangan sampai lupa. Biasanya tuh bikin denah tok tapi nggak dikasih garis potongan, itu sering banget kalian tuh ngumpulnya kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Kan namanya belajar ya. Nah, terus tampaknya. Nah, ini maksud saya seperti ini. Tampaknya itu kalau bisa satu halaman untuk satu gambar aja. Jadi jangan diplot 4 gitu. Nanti jadinya halaman kalian sedikit nggak dikira nggak niat gitu. Nah, ini perspektif eksteriornya. Gampang ya bikin ini ya. Ya nanti kita coba review lagi bareng-bareng. Ini untuk interiornya. Nah, ketika kalian nggak kasih kabinet-kabinet seperti ini atau meja di denah, ya nggak akan ada itunya.
Dia sistemnya kan tahu, kalian tahu kan ini sistemnya nggak seperti apa namanya, nggak seperti SketchUp. SketchUp kan bisa kita masukin pas 3D. Nah, ini tuh agak sulit kalau di Revit. Kemudian ini untuk gambar potongannya, seperti ini juga sudah oke. Mau dikasih bayangan lebih oke lagi. Jadi shadow-nya, terus di sini ada key plan yang menunjukkan ini potongan mana sih, gitu kan. Kemudian ini ada gambar potongan juga. Ini ada call out. Call out itu untuk detail nantinya. Ini ya, kalau kalian bingung call out apa ini call out. Ini tuh call outan. Jadi ketika kita bikin notasi di sini call out 1 STR02 itu nanti kalau di lembar 1 STR02 dia menunjukkan detail fondasi dan detail dindingnya ini lebih zoom gitu, lebih enak dilihat. Nah, seperti ini teman-teman. Ini potongan itu juga yang masih kurang itu adalah kalian ngasih elevasi lantainya. Itu biasanya pada lupa atau gimana aku nggak tahu sih. Tapi kemungkinan pada lupa dan pada buru-buru gitu ngerjainnya, terus karena udah apa udah pengumpulan toh terus baru ngerjain malamnya gitu kan. Ya nggak apa-apa. Nah, ini keterangan minimal ada keterangan elevasi itu udah oke. Lebih oke lagi kalau dikasih keterangan ruang. Jadi ada namanya ruang. Ini ruang apa kan kita nggak tahu. Kasih. Nah, ini aksonometri. Udah pada tahu ya cara menampilkan sunpadnya ini? Atau masih ada yang belum tahu? Belum tahu. Belum tahu. Aku ditinggal dulu. Halo? Belum tahu, Mas. Oke, belum tahu. Nah, aksonometri struktur juga. Ini kalian udah bikin ya? Udah ada yang bikin sampai sini belum? Kalian sih belum kayaknya. Belum. Muarsalam. Halo Muarsalam. Belum, Mas. Belum ya. Tapi udah bisa bikin potongan toh? Potongannya udah kelihatan rangka atapnya belum? Potongan dari benanya sih. Ya, apa langsung dari benanya sih. Oh, Belum dibuat kan. oke. Nah, ini nanti kalian juga harus buat seperti ini. Ini kalau kalian bisa sampai sini, pasti nilainya kalian sudah aman lah. Kalian bisa bikin sampai sini tuh. Saya kebetulan juga ada kendala kalau bikin pondasi. Jadi pondasi saya tuh nggak bisa belok gini, nggak bisa ketemu ini. Nggak, saya masih belum tahu caranya. Nanti silahkan. Nanti saya tak tanya kalian yang lebih jago. Nah, ini yang saya maksud call out tadi. Jadi di gambar potongan dia ada notasi seperti ini. Nah, ini namanya 1 STR02. Ada keterangannya ini. Nah, itu hasilnya itu seperti ini. Ini namanya jadi gambar detail. Nah, detail kamar mandi. Karena di sini kamar mandi, kita mau detail ininya toh, gimana nih? Masa harus pakai potongan di copy terus dipotong crop regionnya kan juga nggak mungkin, nanti jadi gambarnya rancu. Kalau ini, kalian bisa langsung di kode ini nanti akan masuk kode STR02 ini kan. Kalau kita lihat di call out-nya kan dia kodenya juga sama. Kode STR02. Ini gambar detail. Harusnya bisa lebih oke lagi dikasih garis persil. Karena gambar ini gambar potongan, kita nggak tahu ini batasnya sampai mana. Jadi harusnya dikasih garis putus-putus kalau kalian tahu. Kemudian ini ada rencana pondasi. Rencana pondasi ini gambarnya itu ada yang sudah bikin sampai sini teman-teman? Belum. Belum, Mas. Belum. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini gambar ini itu harusnya dia itu berbeda elevasinya ya. Jadi di apa namanya? Di denah kalian itu kan kalian menentukan elevasi. Nah, elevasinya tuh dia harus benar dulu. Jadi kalau kalian nggak menentukan elevasi yang benar, gambar ini nggak kelihatan gitu loh pondasinya nanti. Kemudian ada rencana slope, ya ini pakai struktur aja itu langsung dimasukin, jadi tinggal bikin slope kan pasti mengelilingi bangunan ya.
Kemudian ada kolom balok. Ya, ini kolom praktisnya karena nggak pakai kolom yang struktural gede. Kemudian struktur atap, ini juga call out ya. Terus ini ada rangkanya. Nah, ini gambarnya berakhir di sini. Jadi ketentuan ini tadi yang kalau di sini kan hanya disuruhnya hanya ini potongan 2 buah. Nah, kalau kalian sudah menyelesaikan A sampai F ini sebenarnya sudah oke. Jadi yang dikejar bukan yang kalau seperti gambar kuda-kuda, terus kolom balok ini, slope, rencana pondasi itu adalah gambar yang seharusnya include jadi kalian masukin gitu di pengerjaan tugas kalian. Tapi yang harus ada itu apa ya? Yang harus ada tuh ini. Kalau ini nggak ada tapi yang gambar ini malah ada, nah itu jadi aneh. Jadi kalau di contoh pengumpulannya UAS itu kan nanti seperti ini. Ini denah ganjil dibuat seperti ini. Kalaupun ini nggak ada, otomatis A sampai F ini harus ada. Kalau nggak A sampai F ini nggak ada, ya nilai kalian nanti jadi nggak maksimal. Seperti itu. Oke, sampai sini adakah pertanyaan soal ini? Pasti pertanyaannya aku tahu satu. Nanti kalau denahnya nggak muat gimana, Mas? Nah, Ya Kak, ya kan, denahnya 1:50, padahal key Kak, plan-nya Kak. gimana? Yang key plan itu harus berskala atau terserah, yang penting muat-muat di gambar di satu itu. Oh, nah kalau key plan itu harusnya tuh ada keterangannya teman-teman. Ya ini kan cuma gambar contoh. Ini tuh harusnya dikasih nama, keterangan, key plan, skala berapa. Ini kan pasti kalian copy terus skalanya kecil toh. Nah, kalau ini yang penting tuh bukan gambarnya ini lengkap apa enggak, tapi ini tuh menunjukkan ini tuh di bagian mana. Misalnya gambar ini, itu tuh di bagian mana. Nah, skalanya mau berapa ya terserah kalian. Yang penting menunjukkan oh gambar ini tuh letaknya di sini. Misalnya tadi ada gambar call out, tapi ini ke head kayaknya. Nah, tadi kan orang kalau membaca gambarnya tuh, oh ini gambar apa tuh? Hotel kamar mandi. Oh, letaknya yang kono. Terus mau ngecek di potongan dicek. Oh, ini bagiannya. Nah, kayak gitu loh tuh. Skalanya mau berapa terserah kalian. Nah, kayak gini loh. Ini harusnya ada keterangan sih, key plan. Kan kalau nggak ada keterangannya, orang nggak tahu ini gambar apa. Orang awam ya, kita posisiin jadi yang baca gambar kita tuh orang awam, bukan dosen, bukan teman-teman sebaya ini. Teman sebaya ini pasti sudah tahu kan kalau ini gambar key plan. Tapi kita posisikan juga gambar ini tuh untuk orang awam. Jadi orang awam tuh lihat, oh ini motongnya gini, berarti ini ada Bruno. Ini hasilnya, seperti itu. Skalanya di sini paling ini kan 1:500 lebih juga ya. 1:200 apa 300-an toh ini. Kecil pokoknya. Masalah skalanya berapa? Nah, kesesuaian gambar kalian ini misalnya di sini kan 1:50. Ya berarti di sini pasti lebih kecil. Yang penting apa? Yang penting muat. Jangan terus kekecilian, jangan terus kegedean itu. Nah, yang jadi persoalan selanjutnya apa? Kayaknya yang denah genap ini nggak bisa 1:50 kan? Ya nggak teman-teman? Kayaknya si Sindah tuh genap ya dia ya? Iya, Mas. Kamu genap ya? Saya malah, ya genap, Mas. Bisa 1:50 nggak? Enggak, punya saya malah 1:500. Satu berapa? 1:500. Oh, gede banget. Iya. Coba. Denahnya loh Kak, denahnya 1:500. Iya, Mas. Tak lihat punyamu ya. Ya, bentar saya cek. Kecil banget ya berarti ya? Iya, Kamu jadi gambarnya pakai apa ya? Meter ya? iya makanya saya bingung, kayaknya saya salah di waktu nentuin ininya, Mas.
skala apa namanya milimeter desimeter. Oh iya, kamu Iya. kamu kamu gambarnya pakai meter. Iya. Kayak waktu bikin kop kok jadi kecil, kopnya jadi kecil. Oke, oke. Nah, ini kode gambar, ini harusnya tuh bisa otomatis, teman-teman. Jadi kalian tuh nggak usah ngisi, dia tuh udah ngisi sendiri sebenarnya. Oh iya. Gimana ya? Biar enak. Aku tuh mikirin ini loh, kopnya tuh biar sekelas tuh seragam gitu loh. Ya nggak beda-beda. Kayaknya beda-beda semua ya. Kemarin tuh mau pakai punya Mas, tapi punya saya kan yang Revit 2018 kan ya. Jadi Heeh. nggak bisa dibuka. Lah ya itu kemarin juga siapa Mas Salam sama Monica kalau nggak salah. Dia juga nanyain kopnya, ternyata nggak bisa dibuka. Soalnya saya pakai 19 kok versinya. Iya Mas. Nah ini garisnya ini hilang aja ini. Pokoknya pakai no title, no line title itu dia diklik aja. Ini Iya. nampak ya? North. Nah, ini diganti bahasa Indonesia. Oh iya iya Mas. Gede- Sama gede- saya kebingungan di dindingnya Mas. Kan Kenapa? dindingnya kan pakai bata. Nah, saya bingung cara besarin skala batanya itu. Soalnya itu skalanya terlalu kecil. Bentuk batanya itu loh Mas. Di denah apa di tampak ini? Di tampaknya itu. Ini ya. Iya. Nah, ini apa ini? Nah, itu tuh kan itu mungkin efek kan saya buat pakai bata merah gitu kan, Mas. Oh, Terus karena terlalu kecil jadi kayak ada garis-garis gitu. Jadi kayak mirip mungkin yang bagian di karpet mungkin emang belum saya ubah jadi kayak masih ada yang patternnya itu loh, Mas. I see, I see. Tapi kalau yang lain tuh kayak cuman warna doang karena terlalu kecil batanya. Hmm. Ya. Nanti kita coba kulik bersama. Iya. Terus Nah. ini bagian perspektif Mas. Yang bagian taman depannya tuh saya belum bisa buat Mas. Masih Oh. gagal. Kamu bingung bikinnya apa? Iya Udah tahu bingung bikinnya? bikinnya. Caranya tuh sebenarnya gampang. Itu tuh pakai floor. Oh pakai floor ya Mas. Iya. Saya bingung jadi belum saya Ya. buat. Itu cuma pakai floor. Nanti kita coba bareng-bareng ya. Iya Mas, terima kasih. Sharingnya mana ini atap ini? Mohon maaf Mas, masih banyak yang kurang. Side. Oke. Pondasi, rencana pondasi juga belum. Terus yang potongannya itu masih belum saya buat. Masalahnya masih belajar juga Mas. Ya, nggak masalah. Oke. Terus selanjutnya, nah gini ya teman-teman, ini sebenarnya gambarnya sudah bisa dicontoh. Kenapa dia kasih dia Rope Legend ini kayaknya kemarin sama Pak Hendro disuruh kasih itu ya. Iya, cuman punya saya masih kurang di bagian ruang makan itu loh. Saya masih kesulitan untuk nulis nama ruangnya. Oke. Nah, terus kemudian kelengkapan kop. Nah, seperti ini teman-teman. Ada nama aku, ada namanya Pak Hendro, ada namanya yang bikin. Nah, minimal kalau ini kosong ada namamu. Nah, ini penting. Tapi pasti nanti jadi dikatain nanti pasti sama Pak Hendra. Kalian nggak mau menghargai dosen, namanya nggak ditulis. Seperti itu biasanya. Oke. Nah, terus kita balik lagi soal yang ini. Kalau untuk yang NPM genap ini kayaknya sih bisa ya 1:50. Asalkan apa? Asalkan gambarnya rotate. Jadi nggak seperti ini gambarnya. Maksudnya itu kan gambarnya Tapi potret. mepet banget Kak. Lah ya, ini yang harus saya garis bawahi dulu. Tapi mepet banget Kak. Soalnya mintanya 1:50 teman-teman. Nah itu yang jadi PR. Ini kan Kemarin soalnya, garis potongan saya nabrak kop Kak.
Nah, ya itu masalahnya kayak gitu jadinya. Entah potongannya nabrak kop, entah terus jadi dimensinya terus kemana-mana gitu tuh. Coba deh, aku tak lihat punyamu ya, Muhammad Rizal ya, kerjaan ya. Ngumpul toh kamu? Ngumpul Kak. 156. Wah ini. Tek klik. Tek klik siapa ini? Emailmu kok tek klik. Salah email waktu pendaftaran. Bisa-bisanya daftar salah email. Ini 1/100. Nah, ini teman-teman, ini side plan. Salahnya apa? Ayo. Dimensi Kak. Sama landscaping. Apa? Dimensi. Enggak, side plan tuh enggak perlu dimensi, enggak masalah kok. Side plan itu enggak pakai atap. Ini atap apa ceiling ini? Atap Kak. Nah, side plan yang namanya side plan, jadi kan rencana site-nya kan. Dia itu mau dibikin apa? Nah, itu tuh kelihatan bangunannya itu kepotong jadi kayak denah. Kalau kalian lihat denah, nah kayak gini. Cuman kan nanti detailnya jadi nggak kelihatan kayak arsiran dan sebagainya ini nggak kelihatan. Cuma tanpa atap gitu loh intinya. Tapi kelihatan si lingkungannya. Ini kan namanya jalan lingkungan. Nah, tapi atap ini hilang. Kalau ada atapnya itu jadinya situasi. Itu bedanya di situ. Nah, ini mepet-mepet toh. Nah, kalau ini mepet-mepet, ini gambarmu ini udah oke loh, padahal udah detail, udah bagus toh. Mepet-mepet ya ini nggak apa-apa kayak gini. Aku sih saran room legendmu ini, kamu pindah aja di set planmu. Jadi di set plan, kamu kasih room legend sekalian nama jalan ini sama nama jalan aja, terus ini nanti warnanya seperti ini. Jadi nanti di sini room legend ini hilang. Kamu taruh di sini aja. Tapi dengan syarat si atap ini hilang. Jangan kamu kasih atapnya. Nanti kan jadi lebih oke gitu kan gambarnya. Ini tuh kayak kalau ada ininya itu jadi nyerepek. Nah, atau nah ini kamu kecilin room legend-nya. Kemudian dipindah di keterangan. Bisa Kak? Bisa, tapi ini dikecilin. Oh iya, nanti saya coba lagi Kak. Soalnya belum bisa ngecilin itu. Keterangan room legend. Itu. Karena kan ini kan maksudnya itu kan keterangan toh. Oke, ini Dina udah oke, gambar udah oke. Nah ini udah kumpulin uang saya udah jadi. Nah terus ini ring bulk. Sellingmu hidden sih bos. Ini selling Iya bukan. Kak, belum. Ini atap Kak. Sebenarnya di potongan kan namanya ring bulk. Pasnya Ya. apa namanya? Nah, terus ini mah di denah atap malah jadinya ring bulk ini Kak, judulnya juga. Oh paham aku ya. Nah ini. Jadi keterangan potongan tuh ring bulk itu loh Kak. Apa? Paham aku. Jadi ngikut. Ya ini kan jadi nggak kelihatan mana ring bulknya, mana. Iya. Ini kalau di Revitmu kamu klik kanan apa di hide gitu. Si ininya aja apa yang bentuknya kayak atap ini. Oh iya. Siap. Nanti kelihatan garis ini toh, garis yang abu-abu ini loh. Iya. Ini motongnya terlalu di denahmu terlalu rendah jadinya. Nggak terlalu rendah, dia tuh di bawah ring bulknya. Jadi ring bulknya cuma kelihatan garis toh, nggak kelihatan volumenya. Nggak apa-apa. Ini bagus sudah ada ini. Terus ini 3D perspektif. Ini aksonometri mas, nggak perspektif. Ini kenapa biru gini, transparan gini? Itu nggak nemu solusinya Kak. Kepencet apa gitu terus kayak gitu. Ini kepencet material ini. Oh iya. Soalnya kemarin tak coba itu malah belum jadi. Oh iya. Nggak balik seperti semula. Bisa gitu ya. Nah ini udah bagus, tapi toh
si crop regionnya ini, si awan sama si tanah ini kok jadinya gini ya? Tampak tuh harusnya nggak ada 3D-nya, ini kok jadi turun ke bawah, ini kenapa? Oh, aku tahu kamu ngambilnya pakai anu, Bo. Pakai 3D, Bo. Iya, pakai 3D view, Bo. Enggak. Dari tampak itu langsung tak seret aja ke kopnya. Tapi tetap ke geret ini, ke seret ini. Enggak, kok ini loh, gambarnya tuh ini loh. Pondasi. Oh iya, pondasi, astagfirullah. Iya, sorry. Nah, yang namanya tampak nggak kelihatan pondasinya dong. Ini kamu tutupin. Gimana caranya? Ayo. Nanti. Ini harusnya kelihatannya di potongan aja. Tampak sekiri. Itu bacanya gitu kan. Sekiri. Samping. Kiplen. Nah, kayak gini loh dikasih nama. Kiplen 1/200. Oke nih. Loh, kamu tuh, aku tuh tadi gambarmu yang di 2D itu bagus-bagus, 3D-mu sama yang kok jadi lawak gini tuh. Nah, gambarmu kayak gini tuh bagus gitu loh, Mas. Tapi pas udah mulai ke gambar yang kayak gini jadi kurang yoi gitu ya. Kenapa ya? Nah, ini tuh gambarmu potongan itu paling bagus ini yang pernah saya lihat untuk hari ini ya. Nah, ini udah disebutin materialnya, homogeneous style. Ini besok kalau kalian TA ditanyain ini. Homogeneous style itu apa, Mas? Nggak bisa jawab, nanti bingung. Nah, ini loh, Mas. Ring bagmu ini kan 3500, ya toh? Nah, ini ya kita cermati ya di sini ya. Gambar garis ring bagnya itu persis di atasnya. Persis di atasnya si ring bagnya ini loh. Persis gitu. Jadi pas kamu lihat di floor plan di ring bag itu jadinya dia tuh cuma kena atasnya tok gitu loh. Makanya garisnya tipis. Harusnya gimana? Harusnya kalian Mas Rizal ini bikin elevasi lagi di atasnya, ini naik 10 sentian atau 2 senti. Namanya juga sama ringbat, tapi keterangan nanti pas dipotongan di hide aja, nggak usah dilihatin. Supaya apa? Cuma untuk menampilkan ini toh, ringbag ini gimana di bangunanmu. Paham nggak maksud saya? Semoga paham. Paham nggak? Jadi, nah nanti pas dipotongkan baru di hide keterangannya yang tadi tambahan ini, tapi tetap yang ini tetap ada gitu loh. Karena ini udah betul. Cuma karena Revit ini agak tricky, jadi harus diakal-akalin gitu. Dengan potonganmu itu rapi, enak lihatnya. Ini atapnya bagus. Biasanya ada keterangannya nih. Terus sampai potongan tok. Oke, nomor induk mahasiswa, jenis tugas. Kopinya bikin sendiri, Mas? Iya, Kak. Kamu pakai Revit berapa sih? 20. Laptopnya berarti kuat. Aduh. Oke. Nah, ini sudah masuk, ini ya, kerjaanmu ini sudah masuk di minimal pengerjaan UAS. Udah ada semua, perspektif udah ada semua. Tinggal dirapikan. Gila, Mas. Ini catatanku yang paling penting. Ini tuh namanya aksonometri, Mas, kalau gambarmu kayak gini. Ya. Anu nggak? Kebayang nggak maksudnya? Baik, Kak. Iya, Kak. Bukan perspektif. Ya kan? 2 point ataupun 1 point. Nah, ini loh, lihatan tuh. Gambarmu tuh bukan 2 titik hilang. Makanya namanya aksonometri. Kalau 2 titik hilang itu seperti ini. Nah, ya kan ada garis 1 titik hilang itu gini loh. Kalau ditutup garisnya itu dari atas itu gini. Nah, titiknya itu di sini loh. Gitu ya. Nah, tinggal ditambahin ini. Sama kalau nggak pengen kelihatan bata-bata kayak gini, kan masa ada sih orang bangun rumah bata-bata gini, kecuali belum dilepol loh.
belum diaci gitu kan. Kamu pakai ini aja nanti, konsisten color, ya biar warnanya tuh menyerupai ini lebih. Tapi nanti pohonnya jadi nggak anu sih, nggak ya kayak gini pohonnya, nggak yang seperti tampakmu. Kalau di tampakmu itu kan realistik ya. Nah ini kan realistik nih. Nanti plot view-nya diubah di situ aja. Oke, gitu ya Mas Mamat. Misal, wah ini enak ini UAS tinggal Siap, Kak. ngerapiin. Terima kasih, Kak. Oke. Oke. Oke, sekarang apa lagi ya? Eh sekiranya sampai ini yang bagian UAS apakah masih kebingungan? Nah, ini untuk yang penemu untuk yang denah genap. Jadi ada yang kalau ada yang bilang nggak bisa, ini ada buktinya ini, ada yang bisa. Ayo. Ada yang bisa 1:50 meskipun jadinya nyerempet kan kayak gini kayak di gitu kan. Itu bisa. Jadi ini jadikan presiden buat kalian, Bu, presiden. Ini contoh buat kalian kalau 1:50 itu muat si denah ini. Itu ya, teman-teman. Terus aku tuh oke sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman? Santai aja nggak apa-apa. Pak Hendro belum masuk. Jangan takut. Siapa tahu kalau kalian ada yang segan sama Pak Hendro mau tanya, meskipun tanya sama saya nanti terus nggak nemu solusi juga, tapi setidaknya berani bertanya dulu gitu kan. Oke, nggak ada yang mau tanya. Tadi udah paham semua UASnya. Halo, Wah, aku ditinggal dulu. Insya Allah paham, ya. Insya Allah paham. Oke. Masih aman. Muharsalam. Oke, aku mau tanya, Muharsalam, Mas. Mas Muharsalam tadi mana ya? Kayaknya ada ya. Soalnya kemarin tuh ada yang punya masalah nggak bisa upload. Jadi di Control P itu dia tuh nggak bisa. Nah ini semua hal salam ini bisa. Makanya saya mau tanya itu kenapa. Soalnya kemarin ada salah satu teman juga yang dia juga nggak punya kesulitan yang sama gitu loh. 150 kayak kecilan ya ini ya jadinya. Hmm. Muar salam kemana nih? Wah, nggak ada. Nah ini ada nggak ya orangnya ya yang ini loh pengumpulannya masih kosong-kosong. Ini kalian pada kenal nggak teman-teman sama orang-orang ini? Logonya UTY itu sekarang yang putih ya teman-teman. Jadi bukan yang biru lagi. Ini logonya sepertinya udah ganti. Sekarang tuh logonya yang ini loh. Ya, sekarang tuh yang putih ini. Nah, yang ini sekarang. Astagfirullah. Yang ini. Ya, yang ini. Logonya sekarang yang ini. Jadi sebenarnya ini logonya masih logo lama ya berarti ya.
Soalnya ini di e-learning juga logonya seperti ini. Coba kita cek di sini ya. Ya, logonya yang putih. Ya, logonya yang putih ya, teman-teman ya. Ini berarti di sini yang paling tinggi versinya Revit 2020 ya? Ya enggak? Ya, satu ada, Kak. 21. Laptopnya kuat sekali. Mas Uji cintanya Kak. Oke, gimana? Tapi di luar materi tadi Kak. Ya, enggak apa-apa, gimana? AutoCAD saya kan pakai AutoCAD 2020 yang lama pakai krek-krekan ya Kak. Oh, oh, Tapi Revit-nya saya pakai yang dari sorry. kemarin web itu Ori. AutoCAD saya jadi hilang krek-krekannya. Oh, oh, terus? Tak install ulang tuh nggak bisa Kak. Enggak, iya, enggak bisa, udah ketahuan sekali. Oh, itu ada solusinya nggak ya Kak, selain install ulang? Solusinya? Solusinya gini, jadi akunmu yang di Autodesk itu yang untuk Revit itu, tahu nggak? Ya, ya. Itu tuh sudah include untuk semua produk Autodesk. Jadi nggak cuma apa namanya, nggak cuma Revit, tapi dia bisa pakai, kamu bisa pakai download untuk apa aja. Yang Autodesk ya. Jadi kalau saran saya, kamu cobain ke Autodesk login, terus silahkan login seperti biasa. Nah, terus login ya. Sorry ini agak lama, mungkin sinyalnya rusak. Sinyalnya rusak. Nah, mana gini. Kita coba ke product and service. Jadi saranku sih kamu download Autodesk-nya siang AutoCAD itu pakai akunmu di Autodesk. Nah, ini kalau ini kan saya kan pakainya AutoCAD berapa ini? AutoCAD 2020. Nah, waktu itu saya juga awalnya kan pakai yang crack ya. Terus tiba-tiba juga waduh kok metu celeng itu loh, gambar babi itu loh. Kan nyoba. Iya, iya. Terus saya uninstall. Nah, saya kan sudah tahu saya pakai akun Autodesk, ya kan? Nah, di sini tuh kita tuh bisa nih license type-nya itu Autodesk ID. Tapi gimana cara downloadnya? Nah, cara downloadnya itu bisa ke ini kalian login lalu ke produk and service tadi terus kalian cari gitu. Nah, sini loh teman-teman. Nanti kalian sampai di tampilan ini terus kalian search atau kalian cari AutoCAD. Kalian mau biasanya itu AutoCAD-nya itu 2019. Nah, ini cari yang AutoCAD-nya tambahin education. Nah, student license ini loh. Ini kalian klik. Nah, dia kan pasti nanti akan memunculkan aplikasinya toh. Kalau kalian belum login, nah ini unlock educational access to Autodesk product. Jadi akunmu yang sudah kamu buat untuk Revit itu bisa dipakai buat nggak cuma Revit, ada AutoCAD juga nih. Jadi kamu dulu dari sini aja. Ya meskipun harus gede lagi ya nanti ya. Nah dia harus login toh, login pakai akunmu. Oke. Nah, ini sudah you are confirmed kalau kalian sudah di ACC ya pasti confirm seperti ini. Nah, terus get Autodesk software. Nah, ini tinggal kamu klik kamu mau versi berapa. Kayak gitu solusinya dari saya. Tadi kan setelah tadi malam kan kedetek kan nggak?
Ah, Terus tak coba uninstall semua yang dari AutoCAD lamanya. mm-mm. Terus download dari sini tetap ada errornya gitu Kak. Errornya apa? 1603 gitu. Errornya apa? Error 1603 gitu tulisannya. Terus tak searching di YouTube itu ke download. Jadi hapus-hapus dari license yang lama gitu loh Kak. Folder-folder yang Oh, lama semua gitu loh. lah kamu kalau riset berani nggak itu? Baru mikir-mikir ini Kak. Soalnya install ulangnya lama kayaknya sobat-sobat semua. Enggak sih, enggak lama sih. Paling sehari jadi kalau kamu bisa. Masih banyak tugas. Lah ya itu masalahnya. Ya, masih banyak tugas. Iya ya solusinya. Tapi kalau kamu mau nyari di mana itu letaknya, coba kamu search aja gitu. Atau kalau enggak pakai CC Cleaner. Pernah pernah dengar CC Cleaner enggak? Pernah dengar Kak? Nah, kamu coba cari aplikasinya CC Cleaner, terus nanti dihapus sesuai yang misalnya Autodesk nih loh. Nah, ini kan pasti filenya banyak banget nih. Udah ini kamu, kalau kamu nyarinya di OSC, itu tinggal ke C, lalu ke program files, cari yang ada Autodesk-nya ini kamu hilangin semuanya, sampai nanti ke program data, atau program files yang ini, jadi dia itu mana-mana gitu loh filenya teman-teman. Oh iya, siap. Nanti tak coba lagi Kak. Itu dicoba dihapus apa? Dihapus manual sampai kamu menemukan nanti ada yang tidak bisa dihapus. Nah, itu kalau udah terus nanti coba dibersihin itunya toh. Nah, terus sama kalau mau lebih oke lagi silakan itu pakai CC Cleaner. Itu dibersihin itunya, dibersihin yang berkaitan sama namanya Autodesk gitu. Nanti insya Allah sih, tapi tergantung kamunya sabar apa enggak. Nah, biasanya itu cuma di situ kok. Siap-siap. Nanti saya coba Kak. Terima kasih Oh, Kak. ya, aku makanya dulu dari sini aja. Harusnya bisa sih. Yuk nggak bisa. Oke, sampai itu. Jadi itu ya teman-teman, kalau kalian punya softwarenya itu, punya akunnya itu enak. Kalian nggak perlu repot-repot lagi untuk. Oke. Nah, selanjutnya kita mau ngapain teman-teman? Mungkin teman-teman ada yang mau, maaf Pak, lampunya padam. Oke. Nah, saya juga lagi buka Revit. Oh ya Mas, mau nanya Mas. Ya, gimana Mas Salam? Itu loh yang kemarin saya tanyain. Iya, yang ngupload kan. Nah, itu aku tadi lihat tugasmu, kok Enggak, kamu bisa ngupload itu berarti kamu minta bantuan. enggak Mas, langsung di anu aja Bang. Langsung saya print langsung saja, enggak di setting itu anunya. Oh, kalau kayak gitu bisa. Bisa ya Mas, bisa. Berarti nggak perlu di setting-setting PDF gitu, langsung di Ctrl P, langsung oke gitu aja. Iya. Oke. Oh, sama anunya juga Mas, apa itu loh, untuk pohonnya yang kotak-kotak yang kemarin-kemarin itu ditanyain. Nah, itu gimana? Kamu nemu nggak? Apa nggak? Masih nyam. Masih belum. Iya. Nah, coba kita tanyain ke teman-teman yang lain. Teman-teman di sini ada nggak yang ketika kalian masukin objek pohon, waktu dilihat di 3D itu jadinya kotak, nggak jadi pohon? Ada nggak? Sini teman-teman yang lain. Halo? Aman. Nggak ada. Kamu gimana Noviar? Di pohon nggak? Jadi tuh si Muar Salam ini kemarin tuh dia tuh masukin pohon. Tapi pas waktu dilihat di 3D itu jadinya kotak, nggak jadi pohon. Nah itu
Kamu pernah ngalamin itu nggak? Enggak lah, aman. Aku langsung masukin family pohonnya, terus ke 3D Aman normal. ya? Aman. Oh, oke oke oke. Ke 3D. Nah ini loh yang cuma salah. Saya kemarin sampai dicari di YouTube tuh si Salam. Iya mas, Itu kan dia carinya di YouTube tapi nggak dapet juga. iya nggak dapet terus itu kenapa gitu kan? Saya juga bertanya-tanya ini tuh sebenarnya kenapa gitu kan? Bisa-bisanya kayak gitu. Terus sama, mas, Iya, sama itu apa? Yang garis gridnya tuh loh. Pas kayak kan saya kasih di gimana? pas di itu apa? Pas kasih garis grid di tampangnya itu kan yang satu kali contoh di tampang depan itu kan sudah Coba dia. kamu bisa anu nggak? Bisa sambil share screen gitu nggak? Listrikmu masih padam nggak di sana? Iya mas. Kamu bisa sambil tunjukin nggak maksudnya itu gimana? Kayak kamu share screen aja gitu nggak apa-apa. Iya satu coba dulu. Ada mas. Coba share screen. Jadi biar saya juga nggak ngawang-ngawang kita tuh ngobrolin apa. Halo, masalah gimana tadi? Mah hilang. Ya, ini kemarin saya juga anu ya nyobain kayak yang kalian kerjain tuh sebenarnya susah apa enggak sih? Ternyata yo susah ya teman-teman ya. Ya kan, susah kan. Sebenarnya kayak seharusnya itu tuh belum sampai di sana tapi kalian sudah dipaksa untuk mengerjakan itu ya karena tapi ya kalau kita nggak mulai dari sekarang mau mulai kapan gitu kan. Jadi beruntunglah kalian yang mendapatkan materi ini di semester ini karena kakak kelasmu seperti saya ini itu tuh nggak pernah diajarin kayak gini. Bahkan untuk menyentuh aplikasinya saja tidak. Jadi beruntunglah kalian. Oke, itu salam sharing. Nah ini malah tuh hancur Nah, lagi bilang kopinya. gimana? Pertanyaannya apa tadi? Ini garis gridnya kan contoh ini kan saya udah edit ini maju edit Garis terus apa? garis gridnya nih. Heeh. Hmm. Nah, pas kan diedit begitu dimajuin gitu. Iya. Terus pas pindah di belakang kah atau itu berubah juga. Terus hilang. Ya, ada yang hilang, ada yang berubah. Iya. Itu gimana ya? Heeh. Ya, itu memang harus itu jadi satu kesatuan, Kak. Jadi kalau kamu ngubah yang di tampak belakang, otomatis yang di tampak depan juga ikut berubah. Berikutnya juga di tampak yang lainnya. Tuh. Berarti Jadi sama sama yang di samping juga ya? coba bukaan. Hmm. Nah, ini kan jadinya keturun gitu toh. Iya. Nah, caranya gimana biar nggak sama? Sebenarnya diduplikat. Jadi misalnya nih ini coba tampak belakangmu coba. Kamu ke tampak belakang dulu. Coba kamu geser gridnya kayak geser aja gitu, kayak dibawahin atau dinaikin gitu. Hmm. Ngomongnya. Nah,
Nah, misalnya satu gitu. Terus coba kita lihat di samping kananmu itu dia ikut turun nggak? Ikut ya, Enggak, karena nggak ada F-nya itu kan. F-nya di sini tuh. kayaknya di Coba bawah ditapak depan, coba. layar depan. Nah, ini kan jadi ikut turun. Gimana caranya biar kamu bisa ngedit ini satu-satu sesuai kemauanmu gitu kan? Hmm. Itu tampak depanmu, kamu klik kanan. Yang di sini, di sini. Nah, itu kamu klik kanan, duplicate view. Yang atas ini, duplicate view itu yang with detailing. Iya. Coba klik. Nah, kamu sudah punya kopinya nih. Coba kamu ubah gridnya. Yang F tadi coba kamu ikut geser gitu. Yang ditampak depan yang kopi ini ya. Gridnya coba kamu geser. Ini ya. Coba itu kamu geser. Geser aja sembarangan gitu kan. Yuk, semangat, semangat. Ya, katakanlah di situ. Nah, terus sekarang kamu ke tampak tampak belakang. Nah, dia ikut berubah ya? Oh, berarti salah. Duplikatnya bukan yang detailing tapi as dependent. Berarti ini dihapus dulu ya. Itu delete aja, delete aja, delete aja. Yang tampak copy. Nah, itu coba diulangi tampak depanmu yang as a dependent duplicate view. Nah, sorry aku salah berarti. Terus jadi dulu ya. Ya, itu coba kamu ubah ya satu. Seharusnya di tampak tampak yang sana nggak ikut berubah. Oh, ikut ya? Iya. Tapi ikut ya? Aduh, gimana ya caranya? Ya itu. Biasanya tuh di copy kayak gitu tuh gambarnya jadi udah sendiri-sendiri sebenarnya. Permasalahannya nanti kamu di ini ya, di kopnya gitu ya. Kayak jadi blondang-blondang gitu apa gimana? Untuk kopnya hilang ya mas. Oh di sini. Kenapa mas? Gimana? Kalau kalau misalnya tadi itu sebenarnya karena memang setiap grid itu yang kamu pakai di bangunanmu ini jadi satu semua toh. Jadi ketika gridnya di sini nampilin grid A, B, C gitu, terus nanti ditampak. Jadi keseluruhan sistem bangunan yang kamu buat di sini tuh ya keterangannya sama gridnya itu, karena kan memang yang dipakai itu sama. Jadi ketika kamu rubah yang sini, otomatis yang sana juga ikut berubah karena dia tuh satu kesatuan grid gitu loh. Nah, cuman yang jadi masalah kan, lah kok saya misalnya mau ngerapiin yang ini ditampakmu itu jadi nggak bisa gitu kan. Iya mas. Sebentar, ini saya juga lagi buka file Rapid. Saya tak nyobain apa yang dimaksudkan oleh kamu. Bentar, ini tak rapiin dulu. Aku malu rapi. Crop region. Itu sama halnya sih dengan ini garis potongan juga semua. Kalau Itu dia di itu sini. bisa dipendekin sih. Hmm. Ya. Oke, coba kamu tutup 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 itu dulu deh, tutup share screen-nya. Saya coba tak share screen gantian.
Ntar, select all entire project code template. Aku sebakar iratmu. Oke. Masuk nggak share-nya? Saya kemarin tuh saya cobain ngerjain juga apa namanya? Ngerjain juga kayak kalian nyoba gitu kan. Bisa nggak ya? Oh ternyata saya juga bisa. Jadi kurang turun. Terus misalnya ditampak. Kalau ditampak itu saya lebih prefer tidak usah pakai keterangan apa-apa gitu kan. Jadi nggak perlu pakai garis potongan, nggak perlu pakai grid karena grid itu sejatinya cuma untuk di gambar potongan. Cuma di sini juga nggak saya kasih, belum selesai soalnya. Ini saya bikinnya baru tadi pagi sebelum kelas. Jadi saya mau apa ya tadi lupa. Ini kayaknya 1:50 masih bisa. Bisa tapi jadi jauh sekali. 1:60 aja. Nah, terus kayak gini tuh gambarnya itu bisa kalian crop teman-teman. Jadi di sini ada yang namanya annotation crop. Annotation crop itu jadi buat motong notasi. Kemudian ada crop region visible, ada crop view. Nanti kita aktifin semua. Nah, kalau kalian pakainya annotation crop, dia otomatis garis gambarnya ini akan menyesuaikan gitu loh. Gambarnya itu sama ngikutin ininya loh. Nah, ini kalau kalian mau jauhin apa namanya? Annotation cropnya jadi sejauh itu gitu. Ini kalau kalian geser, dia juga ikut geser. Terus kita potong di sini karena kita cuma butuhnya di situ toh. Garisnya juga sama. Kita sampai di situ aja. Nah, terus kalau udah jangan lupa dimatiin crop view-nya. Jadi jadinya gambarnya sesuai di tengah ini. Tapi ini kalau 1:50 nggak cukup karena gambarnya harus apa namanya? Jadi dirapiinnya tuh pakai ini tadi crop view, terus ada annotation crop, ya tinggal diklik itu aja nanti sambil dirapikan. Terus mau miring bug, kita coba ke gambarin bug. Ini gambar ring bug-nya itu di sini, tapi dia tuh ke crop sama gambar ini rank atapnya.
Jadi ring atapnya tuh dia ikut ke copy, tapi kalau kita lihat di bagian nampak ya, tampak potongan. Nah, ini ring bag 3 meter ini saat klik di bawahnya. Jadi terus di denah itu ring bag, coba kita lihat. Nah, ini jadi motong sininya itu loh. Kita dapat ring bagnya itu di mana aja, tapi enggak kalau kalau tadi kita naruhnya di atasnya, jadi di potongan. Kalau kita naruhnya di atasnya, itu nanti gambarnya jadi tidak kelihatan. Kita coba cek di link bar. Nah, gambarnya jadi rancu gitu loh. Kita nggak tahu nih motong mana. Yang kepotong cuma garis yang tebel-tebel ini. Kita ubah ke fine dulu. Nah, jadi nggak kelihatan gitu. Makanya tadi saya bilang di potongan ini kita taruh di bawahnya aja. Karena kita udah tahu di sini ada ring bar. Lalu di bagian ini, terus itu ada putus ya. Tak matiin baik kamera dulu. Itu ada yang namanya, nah ini top level, range base level. Base levelnya itu lantai 1 benar, range top levelnya kan ring bag. Kita ubah di jadinya level atap coba. Atau ininya kita look up. Underlay orientasinya tuh jadi lihatnya itu ke atas. Nah, di sini kan kita bisa tahu ini bukan level atap ya, salah. Nah, kita bisa tahu ring bagnya itu di mana aja gitu. Di unbound itu jadi nah, ininya lockdown, terus ininya top levelnya itu di level atap, kita coba jadinya seperti apa. Nah, jadi kelihatan gitu loh. Ini ring bagmu. Terus nanti ketika udah punya gambar ini, terus kalian masukkan di sheet gitu kan, new sheet. Template. Oke. Ini terus kalian rename. Sana set view, masukin yang ring bag tadi. Skala 1:50. Terus di sini jangan lupa di crop view. Ini udah masuk lagi. Crop view. Ini kan gede banget nih. Kita kecilin aja ya sesuai yang kita butuhin aja. Kira-kira. Nah, jadi nah ini kalau kalian ikut centang annotation cropnya, jadi kalau kalian geser dia tuh notasinya tuh ikut geser gitu loh. Dan dia nggak bakal nabrak bangunannya. Jadi misalnya kita aturin di sini, dia nggak akan nabrak si bangunannya gitu loh. Terus jangan lupa dimatiin, dia nggak ada garis kotaknya ini. Nah, kan udah nih.
Terus yang nulis ini jadinya ada ininya ya, ada yang namanya extension line. Nah, ini pasti kan jadi nabrak ke sono kan. Jadi pada nabrak seperti ini, mending kalian matiin aja itunya. Show extension line. Jadi kalian ke edit type, kalian klik dulu ininya. Terus ke edit type, ini dimatikan. Nah, oke. Nah, mending kayak gini aja udah oke. Terus kalian misalnya mau ngeblok si gambar ininya aja, link bugmu itu di mana aja. Kalau kayak gini kan hitungannya masih nggak kelihatan gitu kan, masih rancu gitu. Nah, itu caranya kalian masuk ke gambarnya itu, klik 2 kali, ini udah masuk di gambarnya. Terus kalian ke yang namanya annotate, terus kalian klik region ini, terus kalian tutupin semua ring bug yang ada di sini. Ini the best way buat kalian yang mau bukan nge-cheat ya, tapi lebih ke daripada pusing-pusing gitu. Yang penting gambar kalian tersampaikan maksudnya. Jadi kalian rectangle semua atau bisa pakai select ini. Terus kalian pilih semuanya itu di mana. Ada dinding di sini. Terus ada dinding di sana, ini ringbalnya sampai sini. Terus ini jangan lupa. Nah, kalau udah tinggal kalian centang aja. Oh, ya masih ada yang overlapping. Kita potong aja. Jadi intinya garis ini ketemu semuanya gitu ya. Jika kalian kayak di polyline, sini. Oke, misalnya kayak gini ya teman-teman. Jadi apa yang ada di linknya itu kalian seleksi gitu. Overlapping lines, continue. Ini berarti ada yang kedouble garisnya. Saya nggak mau. Ya, overlapping.
Apakah dia masih overlapping? Oh, dia masih tidak mau, teman-teman. Oke, kita tutup baik. Tet, tet, tereng. Ini masih ada garis. Oh, jadi masalahnya itu tadi ada garis kecil di sini yang tidak ikut terpotong. Nah, ini udah bisa. Jadi nanti garisnya itu seperti ini. Terus kita tinggal ubah dia pakai misalnya solid black. Jadi kita bisa tahu, oh ini link bugnya. Tinggal nanti kita kasih keterangan. Solid black. Nah, kan jadinya maksudnya sama aja gambarnya. Itu caranya. Jadi pakai di annotate like. Jadi terus kalian polyline atau kalian garis semua garis yang berkaitan dengan link bug. Nanti hasilnya seperti ini. Tinggal nanti dikasih keterangan seperti contoh. Ini ada rencana link bug ya. Ini slow, ini link bug. Nah, misalnya kayak gini. Ini kan kalau ini asilan konkret. Ya udah kita tinggal ubah aja ininya jadi arsilan konkret. Gimana caranya? Kita edit type, terus kita duplicate dulu. Konkret. Terus di sini pattern colors ini kamu kasih fill pattern konkret. Edit type dulu, ini masih salah. Patternnya itu putih. Oke, terus masuk ke grup mana? Jadilah seperti ini. Jadinya putih, ya nanti akan mengikuti skala dengan otomatis ya. Jadi skalamu berapa, dia otomatis akan tampil gitu gambarnya.
gitu teman-teman. Caranya nutupin kalau kita nggak punya gambar yang sesuai gitu, kita bisa pakai yang namanya annotate region. Nah, ini untuk menutupi gambar gitu kan. Oke, terus kemudian oke. Ya, untuk kali ini jadi gitu teman-teman. Silahkan sisa waktunya ini kalian buat untuk mengerjakan apa yang harus dibuat untuk UAS. Jadi silahkan dicicil dulu. Karena jika tidak kan jadinya nanti kalian akan terseok-seok gitu. Untuk masalah pekerjaan kalian di apa yang kalian kerjakan di sini, yang tugas minggu 12 itu masih proses penilaian, jadi ditunggu nanti hasilnya. Nanti akan dibagikan semuanya, kemudian oke, sampai sini kira-kira teman-teman adakah pertanyaan? Jadi silakan disiapkan untuk UASnya, karena ini UASnya itu, jadi pengumpulannya itu bisa kalian kumpulkan sebelumnya. Jadi misalnya ini kan harinya itu kan Kamis besok tanggal 20 Januari. Jadi kalian bisa kumpulkan sebelum 20 Januari, asalkan di penerimaan filenya itu sudah disiapkan oleh oleh dosen ya. Jadi boleh kalian cicil dari sekarang. Jadi enaknya UAS kayak gini tuh anteng gitu, kalian bisa kerjain kapan aja. Oke, gitu dulu teman-teman. Silahkan disiapkan. Mungkin kalau untuk kop gimana ya kop ya? Nanti saya tanya dulu ke Pak Hendro, kopnya boleh disamakan atau tidak. Nanti kalau disamakan, nanti saya juga masih mengusahakan filenya biar bisa dibuka dan diakses oleh teman-teman
Kemungkinan kalau yang kemarin download dari punya saya dan kalian punyanya Revit 20 atau 19 itu masih bisa dipakai. Tapi yang versi 17, 18 di bawah 19 ya, itu pasti nggak bisa buka karena filenya itu udah terlalu baru gitu, letter gitu kan tulisannya. Teman-teman, silahkan disiapkan sambil kita menunggu Pak Hendro nanti bergabung. Jadi mungkin kalau kita akhiri juga belum ini karena saya juga masih konfirmasi dulu dengan Pak Hendro gimana baiknya. Tapi dari saya silahkan kalian persiapkan ini apa yang harus dikerjakan untuk UAS ini. Karena kalau kalian nggak siap-siap dari sekarang nanti pasti ngerjainnya mepet-mepet tanggal 20 ya. Nah, silahkan pengerjaannya itu kalian asistensikan ke saya, nanti kita atur jadwal, kita ketemu pakai Zoom atau pakai Google Meet. Jadi kita asistensi tugas UAS kalian, karena kalau nggak diasistensikan, ya nanti kita nggak tahu dong benar atau salahnya gitu. Jadi nanti saya akan menawarkan ke kalian, kalian mau hari apa untuk asistensi. Jadi kita nanti join di Zoom bareng-bareng, nanti filemu akan saya kasih ACC. Jadi silahkan nanti sambil mengerjakan ini, karena ini waktunya panjang, tanggal 20 kalian harus asistensi biar nilainya bagus teman-teman. Oke gitu ya, silahkan dipersiapkan. Oh ya, menambahkan, misal kalian ingin menampilkan apa namanya sunpad, itu kalian tinggal sebentar, misalnya ini, terus kalian ke tab grafik di komputer kalian. Nah, ini ada yang namanya sunpad. Itu kalian centang aja. Nah, dia akan muncul sunpadnya. Seperti ini.
Terus kalau mau ngecilin itu tinggal kalian kecilin di sini 100. Seperti itu caranya. Nah, ini kayak gini saya masih bikin pondasinya masih seperti ini, masih belum bisa.
Oke teman-teman, tadi saya sudah bilang ke Pak Hendro. Jadi silahkan dipersiapkan UAS-nya, kemudian file-filenya. Nanti untuk kopnya itu saya konfirmasi dulu ke Pak Hendro apakah harus seragam atau tidak. Kemudian nanti kita agendakan untuk asistensi pekerjaan UAS kalian. Nggak perlu selesai, yang penting kalian asistensi. Lalu setelahnya ini kelas kita akhiri. Jadi sekian dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Untuk Bapak admin yang hostnya ini, kelasnya saya akhiri ya Pak. Oke. Jadi sekian dari saya teman-teman. Selamat mengerjakan UAS, jangan kendor, masih ada waktu, tak perlu buru-buru gitu. Silahkan dipersiapkan. Oke. Terima kasih semuanya. Boleh live, boleh meninggalkan kelas. Ya, terima kasih juga Kak. Terima kasih Kak.